materi tentang globalisasi di bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fernando, dari Budianto. Nama saya Tunda Yasa, nama saya Naya Musharani, nama saya Fauzia Ria, nama saya Aurelia Putri, nama saya Tania. Saya Tegar. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi adalah proses meningkatnya hubungan dan kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Melalui globalisasi, kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, distribusi, produksi, dan penggunaan tenaga kerja menjadi semakin terhubung tanpa banyak batasan. Perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi membuat barang, jasa, modal, dan informasi dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan lebih cepat dan mudah. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor pendorong globalisasi di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alif. Saya Alif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong globalisasi di bidang ekonomi. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya globalisasi di bidang ekonomi antara lain, yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan transportasi yang lebih cepat dan murah. Yang ketiga, adanya kerjasama ekonomi internasional. Yang keenam, perdagangan bebas antar negara. Yang kelima, berkembangnya perusahaan multinasional. Yang keenam, kemudahan transaksi keuangan dan perbankan internasional. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai ciri-ciri globalisasi di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tania. Hai, aku Tania. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri globalisasi di bidang ekonomi. Ciri-ciri globalisasi di bidang ekonomi meliputi 1. Perdagangan internasional semakin meningkat. Yang kedua yaitu produk luar negeri mudah ditemukan di dalam negeri. Yang ketiga yaitu perusahaan asing membuka cabang atau pabrik di berbagai negara. Yang keempat yaitu investasi asing semakin banyak. Yang kelima yaitu persaingan bisnis menjadi lebih ketat. Yang keenam yaitu penggunaan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi. Yang ketujuh yaitu meningkatnya transaksi jual beli secara online hingga ke luar negeri. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai dampak positif globalisasi di bidang ekonomi oleh teman saya Aurel. Bye. Saya Aurel, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif yang dapat dirasakan antara lain, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, yang kedua membuka lapangan pekerjaan baru, yang ketiga meningkatkan investasi dari luar negeri, keempat memperluas pasar bagi produk dalam negeri, kelima meningkatkan kualitas produk karena adanya persaingan, keenam mempermudah masyarakat memperoleh berbagai barang dan jasa, dan yang terakhir mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi oleh teman saya, Fauzi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Meskipun memberikan banyak manfaat, globalisasi juga memiliki beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, persaingan yang berat bagi usaha kecil dan UMKM. Yang kedua, produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk impor. Yang ketiga, ketergantungan terhadap barang dari luar negeri. Yang keempat, kesengajaan ekonomi dapat meningkat. Yang kelima, resiko pengangguran jika perusahaan lokal tidak mampu bersaing. Yang terakhir atau yang keenam, krisis ekonomi di suatu negara dapat berdampak pada negara lain. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai contoh globalisasi di bidang ekonomi oleh teman saya Lando. Terima kasih. Lando.
Berikutnya saya akan menjelaskan contoh globalisasi di bidang ekonomi. Contoh globalisasi di bidang ekonomi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, masyarakat Indonesia membeli produk dari luar negeri melalui marketplace. Kedua, perusahaan asing membuka pabrik di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Ketiga, Indonesia mengekspor kelapa sawit, kopi, dan tekstil ke berbagai negara. Keempat, restoran cepat saji internasional beroperasi di Indonesia. Kelima, pembayaran internasional dilakukan secara digital melalui layanan perbankan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi yang dijelaskan oleh teman saya bernama Gisya. Saya Gisya. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan inovasi dan teknologi, mencintai serta menggunakan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing UMKM, memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha, menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain secara adil. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya, Talita Yasa akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Perkenalkan, nama saya Talita Yasa Azaria. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa globalisasi di bidang ekonomi membuat hubungan ekonomi antar negara menjadi semakin erat. Dampaknya dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan investasi, perdagangan, dan kesempatan kerja. Namun, globalisasi juga membawa tantangan berupa persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, setiap negara perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing produk lokal, dan memanfaatkan kemajuan teknologi agar mampu bersaing di pasar global. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. A few moments later. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.